Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini, banyak sekali kita melihat teori-teori yang mengatakan bahwa Bonnie akan menjadi next nakama SHP yang ke-10. Ditambah lagi, Oda juga suka menyelipkan beberapa bumbu-bumbu penyedap di setiap gorengan ceritanya. Seperti misalnya flashback Kuma dan Bonnie yang dikatakan Oda telah menunggu sangat lama, dan mereka memiliki keinginan untuk membantu sosok Nika jika suatu hari ia akan muncul. Membuat teori-teori Bonnie yang menjadi next nakama semakin menggema di kalangan fans. Namun menurut Mimin, hal itu hanyalah sedikit tipuan dari Oda saja. Karena seringkali kita melihat Oda ngeprank para penggemarnya hanya karena ia memperlihatkan sebuah clue yang sebenarnya untuk memancing saja. Menurut pendapat Mimin pribadi, kemungkinan besar Bonnie sepertinya tidak akan bergabung dan belum layak untuk menjadi nakama Luffy yang selanjutnya. Setidaknya ada 5 alasan yang bisa menguatkan argumen Mimin mengapa Jewelry Bonnie tidak akan bergabung menjadi next nakamanya Straw Hat Pirates. Dan inilah kelima alasan tersebut. Sudah menjadi hal yang lumrah jika masing-masing personil di dalam kru memiliki peranan pekerjaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya Luffy sebagai kapten kapal, Zoro sebagai wakil kapten dan penasihat, Sanji sebagai koki kapal, Nami sebagai navigator, Usopp penembak jitu, Robin arkeolog, Chopper sebagai dokter kapal, Franky sebagai tukang kapal, Brook sebagai musisi, dan Jinbei sebagai jurumudi. Nah, jika kita memasukkan Bonnie ke dalam kru kapal, sepertinya kita akan sulit menemukan pekerjaan yang cocok di dalam kru SHP. Mengingat sejauh ini, Oda tidak memperlihatkan secara spesifik keahlian apa yang cocok untuk karakter seperti Bonnie. Hal ini belum dihitung dengan posisi Bonnie, yang sejatinya sama dengan posisi yang ditempati oleh Luffy, karena Bonnie merupakan seorang kapten dalam bajak lautnya. Sejauh catatan Mimin pribadi, baik Kuma maupun Bonnie adalah dua karakter yang sudah sangat lama menantikan kedatangan Joy Boy. Bahkan mereka berdua sudah memiliki tekad untuk memberikan segalanya untuk dapat membantu Joy Boy dalam perjalanannya. Namun sejauh ini, Oda tidak memperlihatkan kepada kita apa ambisi pribadi dari sosok Bonnie jika ia harus bergabung dengan kru SHP. Seperti misalnya Zoro yang memiliki impian untuk menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia, atau Sanji yang ingin menemukan All Blue, atau Nami yang ingin membuat peta seluruh dunia, dan juga nakama lainnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mimin pribadi, Bonnie akan lebih cocok untuk menjadi sekutu atau teman dekat dari Luffy saja. Sejauh ini, Oda telah mengkonfirmasi bahwa Bonnie bukanlah sosok karakter yang telah mencapai tahap dewasa. Meskipun secara fisik, selama ini kita melihat Bonnie seperti anak gadis yang telah tumbuh besar. Oda telah mengkonfirmasi dalam forum SBS bahwa umur Bonnie sejatinya masih berumur 12 tahun saja. Sebuah umur yang tentunya secara fisik dan mental masihlah sangat anak-anak, dan secara fisik dan mental, umur Bonnie sejatinya hanya sedikit di atas Momonosuke dan Otama. Satu hal yang perlu kita ingat adalah bentuk gadis dewasa yang kita lihat selama ini dalam diri Bonnie adalah berkat buah iblis yang dimilikinya. Dan jika berkaca dari kasus utama yang belum diizinkan bergabung dengan kru Luffy karena belum cukup umur, maka seharusnya Bonnie pun akan mendapat jawaban yang sama. Perlu diingat, Bonnie tidak memiliki seorang paman di Mahkamah Konstitusi yang bisa merubah syarat umur minimal agar bisa mencalonkan diri sebagai kandidat menjadi nakama SHP ya teman-teman. Dalam lanjutan cerita di Pulau Egghead, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa Kuma akan mati. Meskipun secara mental dan pikiran, Kuma hanya perlu diinstal ulang saja oleh Vegapunk. Mengingat Kuma adalah karakter yang berasal dari Ras Buccaneer, sehingga Kuma tidak akan mati secepat itu.
Andaikan nanti misalnya Kuma selamat atau bisa diselamatkan, maka menurut Mimin akan semakin tipis pula peluang Bonnie akan bergabung menjadi nakama SHP. Karena kedekatan emosional Bonnie dan Kuma, Bonnie tentu tidak akan mengorbankan ayahnya sendiri demi bisa bergabung menjadi kru Luffy. Meskipun sejatinya Bonnie ingin membantu Luffy, sama seperti Bartolomeo Kuma. Seperti halnya sosok Jinbei yang kekuatannya bukan kaleng-kaleng. Belum lagi ditambah ia memiliki rekam jejak sebagai seorang mantan Shichibukai, sekaligus juga mantan tahanan Impel Down level 6. Tentu hal tersebut menjadi rekruter mewah bagi kelompok topi jerami dalam perjalanan mereka menuju Raftel. Sudah seharusnya orang yang menjadi nakama terakhir ini memiliki kekuatan yang setidaknya seimbang dengan Jinbei, atau kalau bisa seharusnya lebih kuat. Karena kalau kita melihat sang rival, yakni Kurohige, ia justru bisa menjadikan seorang mantan admiral menjadi bawahannya. Ingat, bawahannya. Tentu saja Luffy butuh seorang nakama yang kuat untuk bisa mengimbangi para bawahan Kurohige yang sudah overpower tersebut. Menurut analisis Mimin pribadi, kekuatan dan kemampuan Bonnie yang sekarang masihlah sangat lemah untuk menjadi bagian dari kru topi jerami. Ia masih memiliki masalah dengan perkembangan buah iblisnya. Hal tersebut juga bisa kita lihat ketika Bonnie begitu tak berdaya saat berhadapan dengan Sensatun, sehingga ia hampir saja terbunuh jika Kuma tidak segera datang. Di luar itu, Bonnie juga begitu takut dengan serangga. Itulah tadi 5 alasan mengapa Bonnie tidak akan menjadi nakama Luffy yang selanjutnya. Perlu diingat, ini hanyalah opini Mimin semata. Jika ada kesamaan pelaku dan teori, itu hanyalah kebetulan semata. Nah, bagaimana menurut pendapat nakama semua? Apakah kalian memiliki pandangan yang berbeda? Atau justru setuju dengan pendapat Mimin? Silakan beri jawaban kalian di kolom komentar ya teman-teman, agar kita bisa berdiskusi lebih banyak seputar One Piece. Jika kalian tertarik dengan konten ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe ya teman-teman, agar kami semakin semangat dalam mengupdate konten yang lain. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.